Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira dengan nomor induk mahasiswa 19 02 05 087 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Araniri, Banda Aceh. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang materi transformasi geometri menggunakan GeoGebra. Transformasi geometri terdiri dari translasi, rotasi, refleksi, dan dilatasi. Pada video ini, saya hanya akan membahas tentang translasi atau pergeseran. Sebelum saya membahasnya di GeoGebra, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu translasi. Translasi adalah salah satu jenis transformasi yang berguna untuk memindahkan titik atau bangun dengan cara menggesernya dengan arah dan jarak tertentu. Suatu translasi dapat ditinjau terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pergeseran sejauh A sejajar sumbu X. Jika A lebih dari 0, maka pergeserannya adalah A satuan ke kanan atau menuju X positif. Jika A kurang dari 0, maka arah pergeserannya adalah A satuan ke kiri menuju X negatif. Pergeseran sejauh B sejajar sumbu Y. Jika B lebih dari 0, maka arah pergeserannya adalah B satuan ke atas menuju Y positif. Jika B kurang dari 0, maka arah pergeserannya adalah B satuan ke bawah menuju Y negatif. Ini adalah lambang dari translasi. Translasi A, B. Ini adalah tampilan dari aplikasi GeoGebra. Jadi sekarang saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan GeoGebra untuk mengetahui hasil translasi dari sebuah titik, garis, dan bidang. Nah, pertama, mari kita tentukan titiknya. Kita buat titiknya dengan mengklik poin. Lalu kita pilih poin. Kita bisa taruh sembarang titik, misalnya di 2,2 ini. Itulah titik A, dan di sini sudah tertera koordinat dari titik A. Tetapi jika ingin memunculkan koordinat titik A langsung di titiknya ini, kita bisa klik kanan di titik A ini, lalu pilih Object Properties, Show Label, dan kita pilih Name and Value. Maka muncullah ini, dan ini bisa kita pindah-pindah, bisa kita geser. Nah, sekarang kita harus membuat vektor, yang dimana vektor itu akan menjadi titik translasinya. Ini kita pilih vektor, lalu kita klik vektor. Sekarang kita klik di 0,0 sebagai awal dari vektornya. Misalnya kita ingin mentranslasikan titik min 3,1. Kita taruh di titik 3,1. Oke. Baik. Kita pilih lagi Object Properties agar muncul koordinatnya. Nah, lalu kita akan mentranslasikan titik A ini oleh min 3,1 dengan kita memilih Translate by Vector, lalu pilih Translate by Vector, dan kita klik di
poin A ini dan kita klik di vektor BC ini, maka muncullah hasil translasinya. Jadi hasil translasi dari titik A 2,2 oleh min 3,1 adalah min 1,3. Sebagai contoh lain, kita akan buat titik baru, klik poin, terus kita coba di sini, misalnya min 4, min 2 dengan vektor yang sama ya. Kita translasikan, kita pilih translate by vector, kita klik di titik D ini dan di vektor BC, maka muncullah di aksennya. Mari kita munculkan min dan value nya. Nah, hasil translasi titik D min 4, min 2 oleh min 3,1 adalah min 7, min 1. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa koordinat titik A aksen itu dihasilkan dari penjumlahan koordinat titik A dan koordinat titik translasinya. Ini titik A 2,2, titik translasinya adalah negatif 3,1. 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kita lihat untuk titik D. Titik D nya adalah negatif 4, negatif 2. Titik translasinya adalah negatif 3,1. Maka negatif 4 ditambah negatif 3 adalah negatif 7. Negatif 2 ditambah 1 sama dengan negatif 1. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa titik P dengan koordinat x, y ditranslasikan A, B, maka menghasilkan titik P aksen dan koordinat E aksen, Y aksen, di mana E aksen adalah X tambah A dan Y aksen adalah Y tambah B. Sekarang saya akan mentranslasikan garis. Jadi kita akan membuat garisnya terlebih dahulu dengan mengklik line, lalu kita pilih segmen dan tentukan titiknya. Saya akan mengambil titik negatif 5,1 dan negatif 1,6. Lalu kita buat vektornya. Saya akan memilih di titik 4, negatif 2. Lalu kita translasikan dengan menggunakan translate dan mengklik translate by vector, lalu kita klik di garisnya dan di vektornya. Maka ini adalah hasil dari translasinya. Ini adalah garis A aksen, B aksen. Kita bisa memindahkan ini A aksen, B aksen. Untuk koordinatnya bisa kita lihat di sebelah kiri sini, atau mungkin ingin langsung melihat koordinatnya langsung di titiknya, klik kanan, object properties, show label, dan kita pilih name and value.
Nah, jadi garis AB ditranslasikan oleh titik 4,-2 menghasilkan garis A aksen B aksen. Sekarang saya akan menjelaskan tentang translasi bidang. Untuk bidang, mari kita buat bidangnya terlebih dahulu dengan menggunakan poligon. Di sini saya akan membuat bidang segitiga. Kita buat pilih aja titiknya. Dengan titik A negatif 8,1, B negatif 2,1, dan C negatif 6,6. Kemudian kita buat vektornya. Saya akan memilih negatif 3,3. Terus kita translasikan dengan klik translate by vector, kemudian kita klik di bidangnya dan kita klik di vektornya. Maka ini adalah hasil dari translasi bidang ABC oleh vektor DC. Hasilnya adalah bidang A aksen, B aksen, dan maksud saya A aksen, B aksen, C aksen. Jika ingin memunculkan titiknya sama seperti tadi, klik kanan, object properties, name and value. Atau bisa dilihat juga di sebelah kiri sini. Sekian penjelasan dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.